Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Septianingrum akan membahas mengenai perencanaan pajak PPh pasal 22. Sebelum lebih lanjut membahas tentang perencanaan pajak PPh pasal 22, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah atau BUMN tertentu, aktivitas impor barang, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Sifat pemungutan dari PPh pasal 22 adalah reserve withholding, di mana pembeli yang di sini dimaksud adalah instansi atau badan tertentu atau wajib pajak badan tertentu memungut pajak dari penjualan tersebut. Mengapa sih manajemen pajak perlu dilakukan? Seperti yang kita ketahui, pemerintah melakukan upaya yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan perusahaan, di mana pajak menurut perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh dari perusahaan. Sebuah perusahaan membutuhkan manajemen di bidang perpajakan untuk mengendalikan dan merencanakan serta mengorganisasi aspek-aspek perpajakan dari sisi keuntungan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum dari PPh pasal 22. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010 2017. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 PMK 010 2018. PMK nomor 110 ini adalah perubahan dari PMK nomor 34 yang telah disebutkan tadi. PMK tersebut membahas tentang pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1999 PMK 010 2019. PMK ini mengatur tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemotong pemungut pelapor PPh pasal 22. Pada aktivitas penyerahan barang, pemotong pemungut pelapor pada PPh pasal 22 yaitu yang pertama, bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar SPM untuk mekanisme pembayaran langsung. Dan yang terakhir adalah BUMN tertentu. Selanjutnya, pemotong pemungut pelapor PPh pasal 22 untuk aktivitas impor. Yang pertama adalah bank devisa. Bank devisa di sini contohnya adalah Bank BNI, BRI, dan BCA. Yang kedua adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bagi importir yang ingin melakukan impor, sebelumnya harus mengurus dokumen-dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah PIB diterbitkan atau setelah PIB selesai diurus, maka DJBC akan memungut PPh pasal 22. Lalu pemotong pemungut pelapor untuk PPh pasal 22 aktivitas di industri tertentu. Yang pertama ada badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kedua, produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Dan yang ketiga ada industri atau eksportir yang ditunjuk oleh kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, pemotong pemungut pelapor PPh pasal 22 yaitu persero non-perbankan. Contohnya seperti PLN, Pertamina, PGN, Telkom, Garuda Indonesia, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah seluruh bank BUMN.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tarif pajak PPh pasal 22. Yang pertama, untuk aktivitas impor, ada tarif sebesar 2,5%. Tarif tersebut ditujukan untuk importir pengguna API. Dan ada tarif yang kedua, yaitu tarif 7,5% ditujukan kepada non-pengguna API. Lalu, DPP dari PPh pasal 22 aktivitas impor adalah nilai impor, di mana nilai impor terdiri dari nilai CIF atau Cost Insurance Freight ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya. Tarif selanjutnya yaitu tarif 0,5% diperuntukkan bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Selanjutnya, tarif 7,5% diperuntukkan bagi lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Contohnya, seperti barang hasil sitaan DJP yang dilelang kepada masyarakat. Atas penjualan lelang tersebut dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 7,5%. Selanjutnya, untuk aktivitas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, di mana harga tersebut exclude PPN atau tidak termasuk PPN. Selanjutnya, yaitu aktivitas penyerahan barang sangat mewah. Penyerahan barang sangat mewah diatur dalam PMK nomor 253 PMK 03 2008. Atas penyerahan barang sangat mewah dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 5% dari harga jual. Apa saja sih yang termasuk dalam penyerahan barang sangat mewah? Yang termasuk dalam penyerahan barang sangat mewah yang pertama adalah pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua, kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Dan yang ketiga adalah rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar rupiah dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Selanjutnya, ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar rupiah atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Selanjutnya ada kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multipurpose vehicle, dan minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Dan yang selanjutnya adalah kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Selanjutnya, PPh pasal 22 memiliki sifat tidak final sehingga dapat dikreditkan terhadap PPh terutang. Selanjutnya, tarif untuk penjualan dalam negeri. Tarif untuk penjualan dalam negeri yang pertama adalah 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN di industri kertas. Yang kedua, ada tarif 0,25% dari DPP PPN di industri semen. Yang ketiga, ada tarif 0,5% dari DPP PPN untuk industri otomotif. Yang keempat, ada 0,3% dari DPP PPN untuk industri baja. Selanjutnya, 0,3% dari DPP PPN atas obat-obatan di industri farmasi. Lalu, untuk penjualan BBM, BBG, dan pelumas, ada tarif 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina. Lalu ada tarif 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non-Pertamina atau pihak lain. Lalu tarif 0,3% dari harga jual untuk minyak tanah, 0,3% dari harga jual untuk BBG, dan 0,3% dari harga jual untuk pelumas. Tarif selanjutnya yaitu tarif 0,5% dari DPP PPN penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM atau agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek atau importir umum.
Dan yang terakhir adalah tarif 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran, kecuali ditetapkan berlainan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian tersebut antara lain, untuk kegiatan impor, PPh pasal 22 terutang saat pembayaran bea masuk, kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, atau pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang. Yang kedua, untuk kegiatan pembelian barang, PPh pasal 22 terutang saat pembayaran. Untuk kegiatan pembelian hasil produksi, PPh pasal 22 terutang pada saat penjualan. Dan untuk penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh pasal 22 terutang pada saat penerbitan delivery order. Pembayaran untuk PPh pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek yang dikecualikan dari PPh pasal 22. Objek yang dikecualikan dari PPh pasal 22, yang pertama ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Sehingga yang berdasarkan peraturan undang-undang tidak terutang PPh, maka itu juga terbebas dari PPh pasal 22. Selanjutnya, ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN. Objek-objek pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN akan terbebas juga dari PPh pasal 22. Yang ketiga, ada impor sementara. Jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, maka atas objek tersebut dikecualikan dari PPh pasal 22. Selanjutnya ada impor kembali, yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea dan Cukai. Selanjutnya, Pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta rupiah atau bagi BUMN maksimal 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, BBG, pelumas, air minum, PDAM, dan benda pos. Sehingga apabila institusi pemerintah belanja tidak melebihi 2 juta rupiah, atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPh pasal 22. Begitu juga dengan BUMN. Apabila BUMN melakukan belanja tidak lebih dari 10 juta rupiah, maka atas transaksi tersebut tidak terutang PPh pasal 22. Selanjutnya yang keenam adalah pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum Bulog. Jadi apabila Perum Bulog melakukan transaksi untuk pembelian gabah atau beras, maka atas transaksi tersebut dikecualikan dari PPh pasal 22. Selanjutnya yang ketujuh, ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor. Dan yang kedelapan adalah pembayaran untuk pengembalian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen pajak PPh pasal 22. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir pajak PPh pasal 22 yang terutang antara lain yang pertama adalah memiliki NPWP. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Dengan kata lain, wajib pajak harus membayar PPh pasal 22 terutangnya 2 kali lipat. Sehingga, sebelum wajib pajak melakukan kegiatan impor atau kegiatan yang terutang PPh pasal 22, lebih baik wajib pajak mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu memiliki API.
Apabila wajib pajak memiliki API, maka tarif yang akan dikenakan atas impor yaitu sebesar 2,5%. Dan apabila wajib pajak tidak memiliki API, maka wajib pajak akan dikenakan tarif PPh pasal 22 atas impor sebesar 7,5%. Terdapat perbedaan signifikan antara memiliki dan tidak memiliki API. Sehingga wajib pajak lebih baik memiliki API sebelum melakukan kegiatan impor tersebut. Wajib pajak dapat memiliki API dengan cara mendaftarkan diri langsung ke kantor pelayanan pajak. Yang ketiga ada handling fee atau biaya penanganan. Wajib pajak dapat bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki API untuk mengurus atau melakukan kegiatan impor tersebut, mewakili melakukan kegiatan impor tersebut. Karena begini, apabila wajib pajak tidak memiliki API dan melakukan kegiatan impor, maka wajib pajak akan terkena PPh pasal 22 dengan tarif 7,5%. Apabila perusahaan melakukan kerjasama atau handling fee dengan perusahaan yang memiliki API, maka perusahaan tersebut akan mengenakan tarif kepada wajib pajak tidak sebesar 7,5%, katakanlah 3%, maka wajib pajak tersebut masih memiliki keuntungan atau masih dapat melakukan tax saving atas PPh pasal 22 yang seharusnya dibayarkan. Dan selanjutnya yaitu untuk meminimalisir pembayaran PPh pasal 22. Apabila wajib pajak tidak memiliki API, wajib pajak dapat meminjam API atau akad pengenal impor jika masih dalam satu payung perusahaan atau lingkup kerjasama. Jadi, apabila suatu perusahaan memiliki satu payung yang sama dengan perusahaan lain yang memiliki API, wajib pajak tersebut dapat meminjam API tersebut untuk melakukan kegiatan impor. Atau wajib pajak tersebut dapat diwakilkan oleh perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki API untuk melakukan impor. Namun, perusahaan tersebut harus berdiri dalam satu payung perusahaan yang sama. Hal ini harus dilakukan secara hati-hati, karena apabila perusahaan yang memiliki API kurang teliti terhadap penggunaan API tersebut, atau katakan ternyata perusahaan tersebut melakukan impor barang yang ilegal, maka yang akan dikenakan kasus atas impor barang ilegal tersebut adalah perusahaan yang meminjamkan API tersebut. Lalu selanjutnya yaitu mengoptimalkan kredit pajak. Jadi PPh pasal 22 dapat diminimalisir dengan cara mengoptimalkan kredit pajak PPh pasal 22 dengan menyimpan bukti potong PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 22 dan surat setoran pajak. Karena PPh pasal 22 dapat dikreditkan. Selanjutnya yaitu menjaga pelaporan dan penyetoran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjaga pelaporan dan penyetoran PPh pasal 22 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu ditujukan untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan yang akan muncul. Selanjutnya adalah mengajukan permohonan pembebasan impor barang. Untuk mengajukan permohonan pembebasan atas impor barang, maka wajib pajak harus melampiri yang pertama, proyeksi impor setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan. Yang kedua, proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, proyeksi perhitungan PPh badan yang terutang dan angsuran PPh pasal 25 serta PPh pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh pasal 22. Dan yang terakhir adalah proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan. Wajib pajak dalam memanajemen pajak PPh pasal 22 harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa yang dilakukan masih di dalam jalur hukum atau memanfaatkan gray area yang ada di dalam peraturan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal. Contoh perhitungan bagaimana apabila kita melakukan manajemen pajak dan tidak. Contoh, PT Lala melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian sebesar $36.
Kurs KMK yang berlaku adalah Rp15.000 per $1. Perusahaan membayar biaya asuransi dan pengangkutan masing-masing sebesar 7,5% dan 5% dari nilai pembelian. Bea masuk sebesar 10% dari Chief dan bea masuk lainnya sebesar $2.500. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal. Contoh perhitungan bagaimana apabila kita melakukan manajemen pajak dan tidak. Contoh, PT Lala melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian sebesar $36. Kurs KMK yang berlaku adalah Rp15.000 per $1. Perusahaan membayar biaya asuransi dan pengangkutan masing-masing sebesar 7,5% dan 5% dari nilai pembelian. Bea masuk sebesar 10% dari Chief dan bea masuk lainnya sebesar $2.500. Selanjutnya saya akan membahas apabila perusahaan melakukan impor barang tanpa menggunakan API, maka perhitungannya sebagai berikut. Kos yang dikeluarkan oleh PT Lala sebesar $36.000 dikalikan dengan kurs KMK yang berlaku pada saat transaksi tersebut, yaitu sebesar $15.000, sehingga nilai pembeliannya sebesar $540 juta. Dan insurance atau asuransi yang dikenakan adalah 7,5% dari nilai pembelian, yaitu 7,5% dari $540 juta sebesar $40.500.000, dan untuk biaya freight atau biaya pengangkutan sebesar 5% dari nilai pembelian, yaitu 5% dari $540 juta atau sebesar $27 juta. Sehingga total CIF dari transaksi tersebut adalah $607.500.000. Maka akan dikenakan bea masuk sebesar 10% dari $607.500.000 atau sebesar $60.750.000, dan bea masuk lainnya sebesar $2.500 yang dikalikan dengan kurs KMK yang berlaku atau 15.000, sehingga hasilnya adalah 37.500.000. Untuk mencari nilai impornya, maka dari total CIF ditambahkan dengan bea masuk dan bea masuk lainnya, sehingga hasil dari nilai impornya yaitu 705.750.000. Tarif PPh pasal 22 yang berlaku apabila PT Lala tidak memiliki API, yaitu tarif 7,5%, sehingga PPh pasal 22 yang akan dikenakan sebesar Rp52.931.250. Lain hal apabila PT Lala memiliki API dalam melakukan kegiatan transaksi impor tersebut. Sudah dicari tadi, nilai impornya sebesar Rp705.750.000. Apabila PT Lala memiliki API, maka PT Lala akan dikenakan tarif 2,5% atas kegiatan impor tersebut, atau sebesar 2,5% dikalikan dengan Rp705.750.000, maka nilai dari PPh pasal 22-nya sebesar Rp17.643.750. Apabila PT Lala melakukan manajemen pajak, maka PT Lala dapat melakukan saving sebesar Rp35.287.500, yaitu selisih antara tidak menggunakan API dengan menggunakan API. Jadi, apabila perusahaan ingin melakukan kegiatan impor, alangkah lebih baiknya perusahaan memiliki API terlebih dahulu untuk meminimalisir PPh terutang, sehingga dapat melakukan saving atau penghematan pajak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap agar teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang perencanaan pajak PPh pasal 22. Atas kesalahan atau kekurangannya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.